Oke, sekarang yang terakhir ya, Christina. Special case itu ada di slide halaman 11 yang bilang bahwa, bentar saya besarin ya, kalau kalian mungkin bisa lihat kalau saya matanya sudah. Nah ini, ini kan solusi umum ya. Jadi tadi kan urutannya gini, kalau pakai karakteristik pertama yang tadi kita punya rekuren, homogen, kemudian kita ubah menjadi persamaan karakteristik gitu. Setelah kita punya persamaan karakteristik kan jadi ada RR-nya gitu. Nah, kemudian kita cari root-nya kan, cari solusinya itu loh. Yang misalnya R-3 dikali R plus 2. Nanti kita dapat R1 sama R2-nya itu gitu ya. Jadi pertama kali dapat persamaan rekurensnya, homogen, kemudian kita ubah jadi persamaan karakteristik. Setelah itu kita ubah lagi menjadi apa namanya, solusi umum atau general solution gitu ya. Nah, general solution kan kalau kalian masih ingat, general solution itu kan rumusnya gini. Tn misalnya ya, itu sama dengan C1. Kalau misalnya 2 ya, C1 R1 pangkat N, sebenarnya kayak gitu. Nanti tergantung C1 R1 pangkat N tambah C2 R2 pangkat N tambah C3. Tergantung si R-nya ada berapa gitu. Kalau misalnya si persamaan karakteristiknya kuadratik ya kan dia cuma punya 2 gitu ya. Misalnya ini C2 R2 pangkat N gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi ada kasus di mana special case di mana si R-nya itu sama gitu. Jadi biasanya misalnya kalau kayak tadi ya, R-3 sama R plus 2 gitu kan R-nya beda tuh R1 sama R2-nya. Kalau tadi dari yang karakteristik kalian dapat misalnya R-3 kemudian R plus 2 gitu ya. Ini kan berarti kan R1-nya sama dengan 3, R2 minus 2 gitu. Kan beda tuh ya, 3 sama minus 2 kan beda. Tapi ada kasus-kasus di mana si R-nya itu sama gitu. Jadi misalnya R1-nya sama dengan, atau saya kasih contoh ya, misalnya saya punya ini, persamaan homogen kayak gini, Tn minus, atau R-nya aja, sorry. Dari homogen deh, saya langsung aja. Jadi saya punya persamaan karakteristik misalnya gini, R kuadrat minus 4N, kalau mau sama berarti plus 4 ya. Plus, kok 4R, sorry. 4R plus 4 sama dengan 0. Misalnya saya punya persamaan karakteristik seperti ini gitu ya. Ceritanya kita udah punya persamaan karakteristik. Maka solusi R-nya adalah kan jadinya kan R minus 2, R minus 2 gitu. Iya enggak ya? Bentar. Nah, R minus 2, R minus 2 ini berarti kan minus 4 plus 4 ya, bener ya? Artinya R1-nya itu sama dengan 2, R2-nya itu sama dengan 2 juga. Kan sama tuh ya, kembar gitu istilahnya. Nah, kalau kembar, itu kita ngubahnya, si solusi umumnya nggak bisa gini gitu. Jadi, saya coba yang berbeda dulu ya. Jadi kalau misalnya kita dapetnya ini berbeda, maka solusi umumnya tuh kayak gini. Jadi kita tinggal bilang gini, Tn sama dengan C1, R1-nya berapa? 3 ya? 3 pangkat N ditambah ininya minus 2 kan ya? C2 minus 2 pangkat N gitu. Ini adalah general solution ya. Nanti kita cari C1, C2-nya gitu kan ya. Nah, sementara kalau yang ini itu nggak bisa kayak yang atas, nggak bisa kayak yang ini gitu ya. Tapi beda, Tn sama dengan, ini kan ada 2 juga. C1 R1 pangkat N ditambah sama C2 juga, C2. Nah, tapi ini sama kan gitu ya, sama persis. Tapi ininya harus dikali N gitu. C1 R1 pangkat N ditambah C2 dikali N R2N. Itu terjadi ketika R1-nya sama dengan R2. Terus kalau yang ini apa, Bu? Gitu ya. Ini kan ada kuadrat ya. Nah, kalau kuadrat itu kalau misalnya kubik gitu. Berarti saya punya R1, R2, R3, tiga-tiganya sama semua misalnya. Nah, itu berarti C1 R1 pangkat N ditambah C2 N kali R2 pangkat N ditambah C3 N kuadrat dikali R3 pangkat N. Ya. Jadi pokoknya kalau ada yang multiple,
itu ditambahkan sesuatu ini n di sini. Jadi ada aturannya. Ya, nanti mungkin saya akan kasih contoh-contoh yang lebih banyak ya. Saya sekarang cuma punya contoh yang ini aja. Oke, yang ini aja dulu lah, yang gampang ya, jangan yang susah dulu. Nah, jadi kalau saya punya begini, berarti ditulisnya gimana? Berarti ditulisnya C1 2 pangkat N ditambah C2 dikali N 2 pangkat N gitu. Si PN-nya gitu ya. Iya. Nah, gitu. Itu sih special case ya. Nanti coba saya carikan contoh-contoh yang harus pakai special case seperti ini gitu. Jadi akarnya itu identik ya, sama. Ya, jadi ini sebenarnya kalau persamaan karakteristik itu benar-benar rumus aja sih. Ya. Beda dengan substitusi. Substitusi itu kan kita pakai lebih pakai logika gitu. Jadi kita tidak perlu menghafalkan rumus apapun. Sementara kalau pakai karakteristik itu emang harus pakai, jadinya mengikuti rumus gitu. Apalagi nanti ada yang non homogen, itu pakai rumus juga gitu. Tapi rumusnya berbeda dengan yang persamaan karakteristik kalau yang homogen. Agak lebih rumit sedikit. Kristinanya ada ini? Ada ya? Iya, gimana ada, Kristina? Bu. Apakah dipahami? Oke, ya. Paham, Bu. Gitu ya? Bu, nanti ini videonya ada kan penjelasannya? Ada harusnya. Sebentar, saya rekam kan? Ya ada harusnya. Iya, oke, Bu. Oke, jadi saya